Ya, welcome back everyone. Kita balik lagi dengan podcast kesayangan kita, False Nine Football. Kita akan membahas beberapa review pertandingan di Liga Champion di tengah minggu kemarin ya, dengan pertandingan di liga-liga di akhir pekan. Ya, bareng dengan Mr. Chandra di sini. Halo, Mr. Chandra. Halo. Ya, nanti ini narasumber utama kita ya, karena timnya habis habis mempermalukan klub SSB. Ya, gimana Mr. Chandra? Sekarang lagi sibuk ini kayaknya ini Mr. Chandra ini sekarang. Ya, alhamdulillah sibuk. Ini loh, analisa kemarin sibuk mantengin oleh jadi stay apa out, tetap stay apa out. Iya, dan sekarang juga udah bergabung bersama kita ada Mr. Noval. Halo, Mr. Noval. Halo, Ustaz Ansori. Lagi sibuk apa ini akhir-akhir ini? Sibuk ini, galau cinta ini, Ustaz. Waduh. Udah mau beres 2021 kok ini masih digalauin aja ini. Iya, aduh. Sama kayak ini, MU yang galau terus ini, mau ganti pelatih sebenarnya. Isi-isinya Conte, ya, Mr. Ansori. Udah PDKT sama Conte. Zidane apa Conte ini? Dan isunya sama Conte, udah kontak pertama. Tapi gak tahu di PHP atau enggak. Oh ya, tapi yang jelas headline utama kita ini membahas pertandingan-pertandingan kemarin ya. Mungkin bisa kita review dari pertandingan tengah pekan di Liga Champions kemarin. Sebenarnya banyak pertandingan yang sesuai prediksi ya. Sesuai prediksi jalannya atau dengan bertemunya beberapa klub, kayaknya klub-klub besar banyak menang, kecuali Milan aja kayaknya yang kalah ini ya. Lainnya semuanya menang normal. Chelsea terakhir waktu di Champion ketemu apa Chelsea di Liga Champion kemarin? Malmo. Oh ya, ketemu Malmo. Menang cuma satu ya, satu apa 2-0? 4-0. Oh 4. Oh, yang 1-0 itu apa lupa saya. Saya nggak begitu merhatiin juga karena emang sengaja nggak nonton juga ya Liga Champion kemarin. Udah iya. Soalnya ngelihat Milan pemainnya pada cedera semua dan ini mau ngandelin siapa lagi ini, Ibra juga belum bisa. Ya akhirnya dengan skuad yang cuma seadanya ya kalah lagi. 3 kali kalah beruntun. Jadi tinggal 3 pertandingan lagi menunggu keajaiban aja sih. Oke, dan pertandingan yang kemarin disorot itu pertandingan Atletico melawan Liverpool juga di grup B, grup neraka mungkin ya kata orang-orang. Di mana Liverpool akhirnya berhasil menangkan skor 3-2, skornya tipis. Kalau kita lihat permainan Liverpool ini di Champion cukup konsisten ya. Ya mungkin karena tidak ada kendala juga. Gimana nih tanggapannya dari hasil pertandingan Liverpool melawan Atletico kemarin? Ya. Oke, Mr. Ansori, jujur ya karena memang sebenarnya saya hanya nonton highlight saja. Oh, nonton highlights. Karena tujuannya ya nonton, tapi untuk pekan kemarin memang dari yang Selasa Rabu dari semua grup A sampai grup H ya. Itu enggak sekali, beberapa saya nonton hanya highlight saja. Ya, yang pertama untuk Liverpool tetap dengan formasinya mengandalkan 4-3-3 dan ini balas dendam yang maksudnya yang sudah ini ya, karena pertemuan sebelumnya itu pun bedanya 16 besar, itu kalah juga 2-3 di kandang di Anfield ya. Iya. Cuman perbedaannya untuk tahun yang
pas Liverpool kalah itu kipernya itu Lord Adrian. Iya betul. Dan kalau kemarin ini hampir full Ad- full tim Hampir dan full kita tim tahu ya, kayak dan Van Dijk juga kan main ya, kata musim kemarin kan masih cedera itu. ya Van Dijk terus Alisson juga. untuk Liverpool ini ngegas di awal cuman sayangnya agak kendor itu dari karena highlight apa backnya ya dari kebobolan lagi dua bisanya main Hmm, dua ya mungkin transisi. trionya sekarang ini kalau menurut saya mulai on fire lagi Hmm. di trio Salah, Liverpool. Mungkin yang agak masih Firmino menurun dengan itu di Mane-nya ya karena ya dia. beberapa pertandingan. Tapi yang Hmm. sangat-sangat on fire yang menjadi topik hangat itu si Salah ya. Firmino juga not bad Ya, lah menurut saya ya. Tetap peran false nine-nya. Kalau Salah ini rekornya terus ya dari yang 9 menjadi pemain pertama Liverpool yang 9 apa pertandingan berturut-turut itu mencetak gol. Terus kemarin di Old Trafford. Nah, itu Muhammad Salah. Kalau dari segi ya. segi di permainan kita nggak kaget lah. Simeone ini kan apa ya bertahan mengandalkan counter ya. Hmm. Dari statistik penguasaan bola nggak bisa diandelin ATM ini memang. Nah itu mungkin ada PR lah buat buat Liverpool yang bisa unggul dua tapi bisa dibalikin lagi dua kan ini kan nggak pertama kalinya ya mungkin PR-nya tetap harus tetap fokus lah kayak gitu. Nah, ini ATM juga kemarin main pemain apa setelah Griezmann diusir wasit itu kan tetap hampir masih bisa ngimbangin waktu di akhir-akhir itu Hmm. kan. Hmm. Untungnya Liverpool kan dapat penalti. Itu sih Ya. cuman mungkin mentalnya saja karena pemain komplit. Liverpool ini kan hampir komplit juga kan. Semuanya ini minus Thiago. Ya sudah berkali-kali langganan UCL beberapa tahun terakhir ini meskipun belanja sedikit tapi menurut saya permainannya ya meskipun nggak diunggulkan tapi tetap lah klop lah mainnya antar pemain itu. Ya, berarti unggulan ya, apalagi ada di grup neraka juga, Liverpool. Ya kan seperti yang kita Atletico, prediksi di awal podcast dulu ya Mas Ransori. Jadi di grup ya betul. mereka ini mungkin antara Liverpool ATM ya. Kalau Hmm. Milan mungkin bisa lah tiga itu nanti antara Milan Milan Porto itu kan. Hmm. Karena Ya, Milan kan Milan agak susah karena baru pertama kali betul. perdana setelah sekian tahun itu kan. Jadi ini prediksinya mungkin nanti kan Liverpool yang di peringkat satu ATM bisa jadi di peringkat dua kayak gitu. Cuman Ya. yang lucu ini kemarin ada momen lucu dari dua ini yaitu pelatihnya karena memang Simone kan terkenal dengan apa cywarnya tapi ya saya nggak tahu juga nggak ngikutin Simone berapa katanya sih tiap pertandingan seperti itu tapi kalau klubnya sih kalau setiap pertandingan kan jabat tangan dan lain-lain kan dia langsung lari entah itu gara-gara Hmm. kalah atau gara-gara memang jadi sempat menjadi topik perbincangan kemarin itu apa pertandingan gitu. Ya musimnya Liverpool tetap satu kalau cedera aja sih menurut saya jadi kalau kayak gini terus bisa konsisten meskipun di awal musim memang tidak dijagokan baik di Liga atau di Champion itu sih menurut saya. Ya, betul. Eh, dan Oke. ya, mungkin kita kalau ngomongin Liverpool berarti langsung ke pertandingan Liga kemarin ya, yang mempertemukan di Liga Inggris khususnya mempertemukan antara big match Liverpool melawan Manchester United di Stadion Old Trafford, dan akhirnya terjadi lagi kedua kalinya. Menurut saya ini pembantaian kedua dari Liverpool. Setelah terakhir kali saya ingat tuh Liverpool pernah menang 4-1 waktu masih dilatih sama Ferguson kan ya. Waktu itu Torres sama Gerrard yang ngegolin. Dan itu ada Ronaldo. Ya Ya, betul, cetak. masih ada Ronaldo, masih ada Tevez. Itu abis
MU juara champion kalau nggak salah 2009 dan Liverpool juga hampir juara ya di musim itu juga. Dan sekarang diulangi lagi di Old Trafford tapi dengan skor yang lebih mencolok sampai 5-0. Kalau menurut dari pihak MU ini, Mr. Noval. Lah, mana Mr. Novalnya hilang. Semuanya out lagi. Ya, nggak apa, lanjut aja nih pembahasan. Kira-kira apa ini yang salah dari kubu MU ini? Apa emang taktik Ini oleh? comeback Mr. Oh Noval iya nih. ini. Ya, Mr. Noval dari sebagai pengamat Manchester United. Maaf, Mr. Sorry, bisa diulangi tadi sinyalnya keluar. Iya. Ini kita udah masuk ke pembahasan pertandingan itu ya, pertandingan Liverpool lawan Manchester United ini. Mr. Noval nih sebagai pengamat dari Manchester United, apa sebenarnya yang salah dari Manchester United sehingga bisa sampai dibantai 5-0 di kandang sendiri? Apa emang taktiknya Ole atau emang karena Liverpoolnya yang terlalu overpower? Ketawa. Saya pengen ketawa dulu udah bahas MU. Jadi untuk Manchester United ini kata siapa ya, Justinus Laksana ya, atau terkenal dengan Dr. Justin, bilang bahwa Ole ini seperti supir angkot yang mengendarai mobil Ferrari. Jadi skuad MU kan mewah dengan Varane, Ronaldo, Sancho, Bruno, kan itu termasuk salah satu skuad mewah. Tapi yang mengendarainya itu supir angkot. Percuma katanya mobil semewah apapun, tapi yang mengendarainya tidak bisa, pasti akan nabrak-nabrak. Jadi dari analogi tersebut bisa disimpulkan memang strategi Ole ini patut kurang berjalan efektif melawan Liverpool yang gigant pressing. Itu yang lucunya, apalagi pada saat serangan itu ya, Liverpool nge-marking wasit. Itu kan ada di True Football, di mana kan dilihatkan. Itu 5 orang pemain MU malah nge-marking wasit. 3 orang Liverpool dibiarkan lolos. Akhirnya lepas dari jebakan offset. Nah ini kan salah satu bukti buruknya ya pertahanan dari Manchester United. Ya saya pertanyakan itu, MU kenapa memainkan Fred terus ya? Ada apa ini oleh dengan Fred nih? Itu Fred nih seringkali blunder yang disokong oleh Maguire. Selain Maguire, Fred ini seringkali kehilangan posisi. Padahal masih ada Van de Beek, terus Matic. Kenapa yang dimainkan Fred? Ini yang menjadi pertanyaan. Apalagi Liverpool dengan gigant pressing-nya tidak usah dipertanyakan. Sekali serang, dapat kesempatan, salah, gol. Nah, yang Liverpool itu efektivitasnya yang bagus. Nah, oleh ini tadi ketika pertahanannya jelek, terus sudah kebobolan di menit 18 ya, kebobolan 2, nah mental MU udah jatuh. Jadi ketika gol pertama, itu setelah gol pertama, mental MU sudah jatuh. Dan Ole tidak bisa mengangkat moral tim. Untuk strategi, masukin Pogba, malah kartu merah. Nah, menurut saya memang Ole ini kurang bisa mengangkat moral tim. Tidak ada bisa meningkatkan spiritnya. Terlalu mengandalkan skill individu untuk Manchester United. Tapi kalau untuk Liverpool, saya akui memang saat ini on fire ya. Mane, Salah, dan satu lagi Jota. Mane dicadangin ya kalau gak salah ya. Yang bermain cuma Salah sama Jota di depan. Jadi memang saya kira Liverpool layak lah musim ini sebagai kandidat juara. Tapi insya Allah Chelsea yang juara musim ini. Sorry. Iya. Kalau emang kita lihat dari komposisi tim sih, memang Ole kayak nggak ada pilihan lain lagi kan untuk di pos tengah itu selain mainin Fred. Sebenarnya kalau tipe-tipe holding midfielder yang dibutuhkan MU itu yang bisa roaming ya dari belakang terus bisa ngalirin bola ke depan yang bagus memang Matic ya. Matic waktu di Chelsea itu kan memang bagus banget tuh. Cuma ya mungkin karena udah faktor usia dan penurunan performa ya jadi Matic jadi pilihan kesekian mungkin ya. Fred ini kayaknya dia kurang dalam sisi efektivitas atau mungkin kreativitasnya itu kurang. Jadi dia kalau
kalau bertahan kurang, kalau dibawa menyerang juga sama aja kurang. Jadi kayak ya bukan holding midfielder. Memang ada Van de Beek itu cuma udah karena faktor Ole yang nggak suka kayaknya ya. Sama Van de Beek udah ya itu mah udah siap-siap lah kalau nggak dijual Januari ini. Jadi satu-satunya orang yang bahagia kayaknya waktu MU kena bantai itu ya cuma Van de Beek aja. Karena oleh mau out. Iya. Ya, Tapi itu harapan saya kalau stay sih oleh buat hiburan-hiburan sepak bola. Senang saya. Oh gitu. Kalau menurut Mr. Noval berarti stay. Kalau menurut Mr. Chandra nih, kira-kira Oleh apakah akan tetap stay? Bukan opini ya. Mungkin menurut pandangan. Apakah masih dipertahankan atau sesuai rumor bahwa Oleh akan out? Oke. Menurut saya, jadi kayaknya masih stay. Dan ini tadi saya dapat update juga bahwa sedang di Carrington dan ada Fergie juga. Jadi dia lagi nemenin latihan, masih nemenin latihan. Jadi ini nggak tahu pola pikir manajemennya seperti apa. Karena mungkin jika klub-klub lain, apalagi klub besar, mungkin Ole ini sudah dipecat ya kayaknya ya. Iya. Dan ada rumor Conte, tapi setahu saya ya, ini dari Conte dari dulu itu dia bukan tipe orang yang gantiin di tengah musim. Itu yang saya baca dari beberapa media yang dia juga pernah di interview seperti itu. Jadi dia lebih baik kalau take over itu di awal musim, maksudnya ngelatih dari awal musim gitu. Jadi sebelum musim berjalan, bukan tipe orang yang suka take over, maksudnya gantiin pas musim sedang berlangsung gitu. Ya, jadi dengan skuad ya yang setahu saya Conte emang seperti itu kan di awal musim tuh sempat ditawarin ke Tottenham kan, bahkan sudah hampir deal. Cuma karena emang Conte tuh dia benar-benar di Italia juga banyak permintaannya. Jadi kalau dia ngelatih tuh benar-benar harus diturutin. Kalau enggak ya udah mending enggak sekalian. Seperti di Inter kan akhirnya diturutin sampai bangkrut. Makanya waktu tawaran di Tottenham, yang punya Tottenham tuh nggak mau nurutin permintaannya ya. Mungkin Tottenham memang lagi krisis, habis bangkrut, habis bikin stadion itu kayaknya makanya. Makanya yang dipilih Nuno, yang dia tuh pasti nurut-nurut dengan skuad yang ada aja. Dan ya kalau saya mungkin Conte bisa berubah pikiran ya. Ya bisa jadi sih. Saya malah lebih ke Zidane sih kayaknya. Kalau memang Zidane mau ya, apalagi ada faktor Ronaldo juga di situ. Ronaldo bisa, ada Pogba. Ada Pogba yang kan? mungkin Varane. mau juga dilatih sama Zidane ya. Mungkin sih. Ya nanti kita lihat aja karena yang saya lihat rumor-rumor di Twitter itu Ole masih tetap nanti sampai lawan minggu ini ya lawan Tottenham. Kalau nanti lawan Tottenham malah makin kalah lagi ya udahlah terima nasib aja. Harusnya biasanya Klopp ini tukang pecat pelatih, Pak. Yang pertama sebelum kan Mourinho yang kalah sama Liverpool Shaqiri itu Mourinho sack. Jadi dipecat. Harusnya kemarin, tapi sayangnya ini karena anak kesayangan. Harusnya legenda jadinya nggak dipecat kayaknya. Manajemen juga tetap adem-adem aja. Ya, kalau yang saya tahu dari supporter MU yang salah satu fans MU tuh kemungkinan Ole untuk tinggal juga lebih besar ya sebenarnya karena manajemen MU tuh benar-benar berbenah dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi nggak langsung yang pecat dan milih pelatih karena sama aja kan kebukti juga nanti sama kayak ngebangun dari awal gitu. Sedangkan kalau Ole mungkin masih lanjut, sebenarnya kan ini hanya satu pertandingan aja ya. Cuma emang pasti kebahasnya sampai 2 musim ke depan tuh masih aja diingat-ingat terus ini kalah 5-0 ini. Yang mungkin bekasnya defense. Kecuali kalah sama kayak Liverpool sama kayak Aston Villa itu wis apa-apa lah. Kalah sama Tottenham kan itu akan ketutup dengan maksudnya terlupa ya. Beda soalnya ini kan rival, bedanya kan kayak gitu. Iya, betul. Mereka ini prinsipnya kan mending kalah sama Norwich sama kayak apa, tapi jangan sampai saling kalah sama ini. Liverpool sama jangan kalah sama MU jangan kalah sama Liverpool. Ini malah di kandang. 5-0 lagi.
Nah, iya itu kan. Ya, mungkin kita tinggal nunggu update aja nih perkembangan karena Ya nanti saya betul update kata lagi. Saya kata update nih. kata Mister Noval ya, kita memang butuh hiburan dan Ole sering memberi hiburan. Tapi biasanya kalau yang kata fans MU tuh kalau udah rame Ole out, nanti jago habis itu. Nanti habis Oh ini ya. ngalahin Tottenham. Jago-jago lagi udah nggak ada Ole out lagi ini. Piala Nanti Liga besok kalah. menang Piala Liga. Oh iya, Tapi malam Rabu ini ini Piala kayaknya. Liga ya. Rabu dia main Rabu MU. Soalnya kalau di ininya nanti lawan lawan Tottenham kalau nggak salah. Eh, Sabtu malam Minggu atau Berarti mungkin UCL-nya lawan Atalanta. Nah, itu mm, kayaknya mm. ya. Lawan Atalanta ya lagi. Ya kita tunggu aja. Tapi selain ini, selain pertandingan MU kan memang kemarin ada juga yang menang besar yaitu Chelsea 7-0 membantai Norwich, penghuni klub papan bawah. Kalau pandangan sedikit pandangan mungkin dari Mr. Noval tentang laga ini, Lukaku sama Werner nggak main tapi Chelsea bisa ngebantai. Apakah Lukaku dan Werner sudah menjadi beban? Jadi kalau Lukaku dan Werner nggak main, yang lainnya mainnya lepas gitu. Oke, misalkan sorry. Sebenarnya kalau lihat pertandingan Norwich sama Chelsea kemarin, itu ada chemistry ya. Mon sama Kai Havertz ditambah Hudson Odoi sama Kai Havertz sudah ada chemistry. Tambah Mon sama Kai Havertz sudah ada chemistry. Jadi cair lini serang Chelsea. Kalau ada Lukaku kan mandek ya. Mandek harus dioper ke Lukaku sebagai target man. Jadi ketika Lukaku dimatikan, sudah terisolasi. Nah, ketika menggunakan fase 9 ini, udah ada chemistry, Kai Havertz terkekang, maka Mon bebas, Mason Mon. Akhirnya kan hat-trick, melakukan tendangan jarak jauh, terus akselerasi, ditambah Hudson Odoi yang berani nusuk ya. Setelah kehilangan Pulisic, Chelsea ini tidak ada yang punya berani nusuk-nusuk seperti Hudson Odoi. Nah, Hudson Odoi ini berani menusuk-nusuk, terus memberikan umpan dan shooting, dan tidak egois juga ya ketiga pemain ini. Akhirnya yang terjadi di lini depan Chelsea gacor. Sama Ben Chilwell memang beberapa pertandingan luar biasa mainnya. Sekarang sudah menggeser posisi Marcos Alonso. 4 laga terakhir selalu mencetak gol. Sepertinya kalau Werner sih sama Lukaku, bukan sama Lukaku ya, sama Mon sama Kai Havertz itu sudah chemistry-nya sudah dapat, terbukti dengan UCL tahun lalu. Sudah ada chemistry-nya. Tapi ketika Lukaku main, itu pasti aja ada yang nggak mau ngoper ke Lukaku atau mandek di Lukaku. Sama seperti lawan Brentford ya. Itu sama. Skornya 1-0 dan bola terus mandek ke Lukaku. Lukakunya kalau kata Coach Justin ini seperti karung beras ya. Larinya. Mohon maaf. Karung beras terus malas ngejar bola, hanya menunggu di depan gawang, menunggu umpan matang. Nah ini yang kurang dari Chelsea, belum terbiasa seperti itu. Akhirnya terisolasi untuk ketika Lukaku dimatikan, ya sudah terisolasi. Sama lawan Juventus juga gitu. Lukaku dimatikan Bonucci sama Chiellini, sudah. Ini serang Chelsea itu aja, mandek. Lawan City juga sama. Dimatikan Ruben Dias, langsung nggak ada shoot on goal lawan City. Nah ini yang harus jadi PR besar Tuchel. Gimana ketika Lukaku sebagai target man ini ketika tidak berefektif, itu harus diganti lagi ke fase 9. Lebih cocok fase 9 sih kalau melawan tim-tim yang gigan pressing atau pertahanan bagus nih. Itu menurut opini saya, Mr. Ansori. Memang Lukaku ini masih belum ada chemistry-nya sama pemain-pemain Chelsea. Contohnya seperti Kai Havertz, bahkan pernah ada saya lihat di situs ini ya, di fanspage-nya Chelsea, itu di rank-rank ya pemain-pemain yang sering oper ke Lukaku. Bahkan Kai Havertz tidak pernah mengoper ke Lukaku, walaupun 7 pertandingan sering main bareng. Belum pernah sekalipun dia mengoper ke Lukaku. Mason Mount mengoper 7 kali, yang paling banyak Mateo Kovacic. Terus Werner 4 kali umpan ke Lukaku. Nah, Kai Havertz ini 0. Belum pernah umpan ke Lukaku, walaupun dia sering 6 kali main bareng. Nah, ini pasti perlu dipertanyakan. Karena chemistry-nya masih belum dapat. Yang terjadi ya seperti itu. Mandek ini depannya terisolasi. Makanya bagusnya Chelsea fase 9 bisa banyak gol.
dan membantai tim-tim lain. Lawan ini kan Malmo kemarin awalnya duo Werner sama Lukaku diganti, gacor langsung di babak kedua dengan menggunakan Pasenен. Memang cocoknya Pasenen sih. Misalkan sorry. Iya, oke. Jadi tinggal kita tunggu ya. Kayaknya emang cederanya sih nggak begitu parah sih terlihatnya ya. Mungkin sambil juga jadi bahan evaluasi juga ini nanti karena memang kalau yang saya lihat Thomas Tuchel ini dia kayaknya memang bukan tipe pelatih yang mengandalkan striker murni karena dia kayaknya lebih pengen striker tuh punya pergerakan yang bebas ya. Jadi kayak Werner meskipun nggak banyak mencetak gol kan tapi dia jadi tumpuan untuk ngacak-ngacak back jadi sehingga ada kesempatan yang lainnya untuk bikin peluang. Itu juga ya mungkin yang dari saya yang saya tangkap. Gitu mungkin untuk podcast ini kayaknya nggak bakal lama ya karena nanti masih ada beberapa match ke depan yang bakal kita bahas. Gimana, Mister Chan? Oke ya, wis. Terima kasih gitu aja Mr. Novel ya. Kita close untuk podcast malam ini. Saya mewakili Mr. Ansori. Terima kasih Oh sebelumnya ya. dan mungkin sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke. See ya. Oke, Mister Sia.